Haleluya, shalom, shalom. Selamat datang dalam rumah hadirat Tuhan. Selamat datang di gereja GPDI Samuel. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ataupun sudah lama tidak datang, saya mengucapkan selamat datang kembali. Baik, sebelum kita lanjut firman Tuhan, saya kembali mengajak kita tundukkan kepala sejenak, kita pejamkan mata kita fokus dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih buat bulan September ini masih bulan September, bulan ceria. Hamba berdoa di bulan ini keceriaan mengalir di pribadi-pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan gereja GPDI Samuel. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Allah. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hiburkan yang sedih. Aku berdoa, semua jemaat Tuhan yang datang, Engkau jamah. Apapun pergumulan, apapun pokok-pokok doa, apapun permohonan mereka, kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjawab, mengabulkan. Tuhan, berbicaralah, bersabdalah. Kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, topik hari ini adalah 3 pelajaran penting dari Raja Wali. Ya, kita akan belajar dari rajanya burung di udara, yaitu Raja Wali. Perkataan Raja Wali cukup banyak di Alkitab. Nah, sebelum kita dengar firman, saya ada pantun untuk Pekanbaru. Berikut pantunnya. Nonton konser Justin Bieber. Dari Pekanbaru mengajak partner. Masih di bulan September. Berkat datang sebesar kontainer. Doa saya di September ini bukan hanya ceria, tapi berkat Allah, kesehatan, rezeki, cuan itu mengalir sebesar kontainer yang besar sekali. Ada amin? Ada amin? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan yang datang, baik yang belum datang, yang jarang datang, ajak mereka dan kembali ibadah. Sebentar lagi bulan Desember, kita selalu doakan di Desember kita selalu merayakan kebahagiaan kelahiran Tuhan Yesus. 3 pelajaran penting dari Raja Wali. 3 powerful lessons learned from eagle, ya. Jika Bapak Ibu ingin mempunyai sikap, bersikaplah seperti Raja Wali. Jangan seperti burung beo. Ya. Raja Wali versus beo. Raja Wali adalah rajanya burung, ya. The king of bird, ya. Burung beo itu suka membeo-beo. Nah, burung beo itu banyak bicara, nagodangan hatana. Tetapi tidak bisa terbang terlalu tinggi. Sedangkan Raja Wali, dia suka hening, tenang, dan diam. Raja Wali mempunyai kekuatan untuk menyentuh langit. Ada banyak burung yang terbang di langit, tapi rata-rata mereka semua membuat kebisingan dan banyak bicara. Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 pelajaran penting dari Raja Wali. Yang pertama, hindari hal-hal negatif. Yang pertama, hindari hal-hal negatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seekor burung gagak itu musuhnya Raja Wali. Yang berani mendekati Raja Wali ada burung gagak. Tahu ya burung gagak ya? Burung gagak ini kalau dia ganggu, dia duduk di punggungnya Raja Wali. Gagak menggigit lehernya Raja Wali, berusaha mengganggunya. Raja Wali tidak melawan atau Raja Wali tidak menanggapi burung gagak.
Ia hanya membuka sayapnya dan mulai terbang semakin tinggi ke langit. Raja Wali terbang semakin tinggi. Agar apa? Burung gagak tidak bisa bernafas di ketinggian tertentu. Karena apa? Di ketinggian tertentu oksigen mulai menipis. Akhirnya burung gagak itu melepaskan gigitannya dari leher Raja Wali. Sehingga Raja Wali terlepas dari gangguan si gagak. Kita ini seperti Raja Wali, Bapak Ibu. Saudara seperti Raja Wali. Banyak terdapat burung gagak di hidup kita. Ya, burung gagak itu mewakili orang yang iri hati. Burung gagak itu mewakili orang yang cemburu. Burung gagak itu mewakili problem maker. Burung gagak itu adalah orang yang membenci, tukang gosip. Nah, sedangkan Raja Wali itu adalah mewakili sikap yang hening, tenang, happy, dan diam saja. Jika saudara terbang tinggi, maka setiap masalah akan hilang. Setiap orang negatif akan lenyap. Tantangan boleh datang ke hatimu, tapi jika kamu memilih untuk melawannya atau membalasnya, itu akan menyia-nyiakan energimu yang berharga. Dan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Anda dikritik orang lain, tenang saja. Jangan gubris. Ketika orang cemburu kepada saudara, diam saja. Jangan gubris. Ya, sekalipun mungkin lehernya Raja Wali berdarah sampai sakit. Tapi Raja Wali dia diam, dia semakin tinggi. Duduk diam di kaki Yesus, menantikan pertolongan dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali seseorang mengkritik Anda, diam saja. Jika Anda suka mengkritik, maka siap-siap Anda akan dikritik 1000 orang. Jika Anda suka mengkritik, maka siap-siap ada ribuan orang yang mengkritik Anda kembali. Ada hukum tabur tuai. Mereka tidak akan bertahan lama karena mereka tidak akan bisa bernafas di level Anda. Kalau orang mengkritik Anda berarti orang ada di belakang Anda. Kalau orang mengatai-ngatai Anda berarti orang itu ada di belakang Anda di depan. Nah, sebagian besar tantangan hilang ketika Anda naik lebih tinggi. Kekuatan Raja Wali yang sebenarnya sudah jelas dan pola pikir fokus dalam sikap diamnya. Mental Raja Wali mesti ada di gereja. Mental Raja Wali ada di seluruh pengerja. Mental Raja Wali ada di jemaat gereja ini. Doa saya, ubah mental beomu menjadi mental Raja Wali. Ubah mental yang gosipin orang menjadi mental yang tenang saja. Amin. Nah, kita akan masuk pelajaran kedua yang penting tentang Raja Wali. Yang kedua, Raja Wali ini mencintai badai. Ya, menyukai badai. Ketika Raja Wali ingin menghindari hujan, Raja Wali akan terbang di atas awan. Karena di bawah awan ada hujan. Tapi di atas awan tidak ada hujan. Yang adalah panas matahari, cahaya kemuliaan Tuhan. Perhatikan, ketika badai datang, Raja Wali menggunakannya untuk terbang lebih tinggi. Tidak berteriak dengan kebisingan-kebisingan. Tidak teriak dengan keributan-keributan. Tidak teriak dengan kritik-kritik. Raja Wali mencintai badai. Dia suka badai. Apa itu badai dalam kehidupan kita? Badai itu bisa berbicara testing. Badai bisa berbicara ujian. Nah, sebagai umat pilihan Tuhan, kita tahu ujian itu diizinkan Tuhan. Raja Wali hanya terdiam dan terbang tinggi dan menikmati badai tersebut. Ketika ada badai, dia mengepakkan sayapnya. Dia tidak susah payah. Karena apa? Ketika dia mengepakkan sayapnya, angin badai itu akan membantunya bertambah tinggi,
bertambah tinggi. Ketika engkau sedang dihadapi dengan ujian, percayalah kita punya paradigma. Di balik ujian itu ada berkat Tuhan. Di balik ujian itu ada bonus. Di balik ujian itu ada mukjizat. Anak saya kalau mau naik kelas dia harus ujian. Kalau Anda ingin naik tingkat iman, Anda mesti lulus dari ujian. Cintailah ujian. Jangan takut akan ujian. Karena di balik ujian Anda naik level. Di balik ujian Anda dapat rezeki. Di balik ujian Anda dapat bonus. Di balik ujian Anda dapat kelimpahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berbahagialah Anda yang sedang menghadapi ujian. Amin. Ini pola pikir Raja Wali. Mindset Raja Wali. Mental Raja Wali. Mental surga. Raja Wali hanya diam dan terbang tinggi dan menikmati setiap ujian demi ujian. Tapi burung lain dalam badai, mereka hanya buat masalah. Mereka buat problem dan tantangan semakin akan datang. Dalam kehidupan banyak orang berusaha mencari alasan. Mereka sibuk komplain, mengkritik, mereka panik, mereka tidak bisa tinggal diam dan tidak fokus. Karena mereka tidak punya mental Raja Wali. Kalau burung-burung biasa suka berkotek-kotek. Nanggudangan hatanya kotek-kotek, kritik sana, kritik ini. Dipikir dia pintar. Tapi tidak, Raja Wali tenang. Raja Wali diam di hadirat Tuhan. Itulah mental Raja Wali. Doa saya, para pengerja, punya mental Raja Wali. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sebelah kanan, Raja Wali. Katakan sebelah kiri, Raja Wali. Ada amin? Ada amin? Ketika Anda fokus dan diam dan terbang lebih tinggi daripada fokus itu pada badai, maka Anda akan bisa menghadapi tantangan. Anda lihat kisah Yusuf. Yusuf dibuang ketika dia mendapat mimpi jadi leader. Dia bermimpi para bintang bulan cahaya tunduk pada dia. Dan mimpi itu ditolak oleh abang-abang kakaknya. Melalui itu dia dibully sama abangnya. Bahkan Yusuf dibuang ke sumur. Testing. Tapi dia diam saja. Ketika dia dibuang ke sumur, dia dijual jadi budak. Kemudian terus dites. Jadi dimasukkan tersangka ke penjara. Kemudian dia tidak komplain. Dia percaya ini testing. Dalam kehidupan ujian itu, dia upgrade hidupnya. Dia tingkatkan value-nya. Dan dia mempunyai kehidupan di atas rata-rata. Akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri. Jadi leader. Seorang leader yang baik adalah leader yang sudah banyak melewati ujian. Leader yang bijaksana, leader yang sudah banyak melewati testing. Pelajaran ketiga yang penting dari Raja Wali adalah terbang sendirian, jangan menjadi burung beo. Terbang sendirian, jangan menjadi burung beo. Burung beo ini terlalu banyak bicara dan tidak bisa terbang tinggi. Tapi Raja Wali diam. Dia punya kemauan untuk menyentuh langit. Dia upgrade dirinya dengan baca. Dia upgrade dirinya dengan mengevaluasi hidupnya. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Kamu akan menjadi seperti orang yang menghabiskan waktu bersamamu. Jika kamu menghabiskan waktu bersama orang yang bermotivasi positif dan ambisius, Anda lebih cenderung mengadopsi sifat-sifat yang sama. Sekali lagi. Mengatakan, kamu akan menjadi seperti orang yang menghabiskan waktu bersamamu.
Jika kamu menghabiskan waktu bersama orang yang bermotivasi positif, ambisius, Anda lebih cenderung mengadopsi sifat yang sama. Sebaliknya, jika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang negatif, tidak termotivasi dengan disiplin, maka mungkin Anda sedang mengadopsi perilaku dan sikap yang sama. Perhatikan saya. Kalau ada 4 orang pemabuk di sini, Anda bergaul dengan 4 orang pemabuk sini, maka Anda akan menjadi yang kelima pemabuk. Jika ada 4 orang sini tukang gosip, dan Anda bergaul dengan mereka, maka Anda akan menjadi kelima tukang gosip. Dengarkan saya. Jika ada 4 orang punya mental Raja Wali, dan Anda bergaul dengan mereka, maka mental Anda akan menjadi yang kelima, pribadi yang punya mental seperti Raja Wali. Keputusan di tangan saudara. Punya komunitas beo atau komunitas Raja Wali? Punya komunitas burung biasa atau komunitas Raja Wali? Doa saya, mari dengan bijaksana, jadilah pribadi yang punya mental Raja Wali. Amin. Kita lihat Mazmur 1 ayat 1-3. Kita buka Alkitab. Mazmur 1 ayat 1-3. Saya baca untuk saudara. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat. Tuhan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari berkumpullah dengan orang-orang punya mental Raja Wali. Itu sebabnya Raja Wali tidak terbang bersama burung beo. Raja Wali tahu bahwa tidak ada burung yang bisa terbang pada levelnya. Dia tahu dia adalah Raja Langit. Dia tahu tidak ada gunanya terbang lebih rendah untuk menghabiskan waktu bersama burung beo. Jangan pernah turun lebih rendah untuk menghabiskan waktu bersama burung beo. Ada seorang tokoh, Steve Marble, berkata, jika kamu akan bergaul dengan ayam, kamu akan berisik. Jika kamu bergaul dengan Raja Wali, kamu akan menjadi tenang dan terbang tinggi. Perhatikan sikapmu, perhatikan mentalmu, cek sikapmu, cek mentalmu. Apakah burung beo atau burung Raja Wali? Mari angkat kedua tanganmu ke surga. Ya, angkat kedua tanganmu ke surga. Semuanya yang di belakang, angkat kedua tanganmu ke surga. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami punya kerinduan. Ubah mental kami, mental beo menjadi mental Raja Wali. Hamba berdoa, mental burung biasa menjadi mental Raja Langit, yaitu Raja Wali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa untuk seluruh tangan yang terangkat. Terjadi perubahan pikiran, terjadi perubahan pola dalam diri kami. Tuhan, mampukan kami punya mental Raja Wali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kata amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Raja Wali. Katakan Raja Wali. Amin. Hari ini Anda pulang dengan mental Raja Wali. Jangan pulang dengan mental beo. Amin. Saya punya cerita untuk saudara. Suatu saat ada jemaat bertemu dengan pendetanya. Dia katakan, pendetanya mendengar, Pak Pendeta, jemaat ini wanita. Pak Pendeta, hari ini saya terakhir ibadah di gereja ini. Pendeta langsung bertanya,
Kenapa? Wanita ini berkata, Pak Pendeta, lihatlah ketika aku ibadah. Perhatikan, semua jemaat di sini munafik. Pak Pendeta, waktu ibadah mereka hanya main handphone, gosip-gosip, dan hidup mereka nggak benar, Pak Pendeta. Pak Pendeta hanya diam. Dan mulai berkata, baik Bu, sini Bu, bisakah Ibu sebelum keluar melakukan sesuatu hal? Apa itu? Kata ibu ini. Ambillah gelas dengan isi air penuh. Berjalanlah mengelilingi gereja 2 kali. Tapi dengan syarat, jangan sampai air yang kamu bawa itu tumpah. Kemudian wanita itu berkata, oke pendeta. Akhirnya wanita itu menyelesaikan tugasnya. Dan tanpa menumpahkan sedikit air pun. Lalu pendeta ini memberikan pertanyaan. Ibu, coba jawab pertanyaan ini. Apakah ibu melihat orang main handphone? Yang kedua, apakah ibu melihat orang gosip? Yang ketiga, apakah ibu melihat orang yang hidupnya tidak benar? Wanita ini menjawab, Pak Pendeta, saya tidak melihat apapun. Karena saya terlalu fokus pada gelas. Supaya air tidak tumpah. Pendeta ini berkata, ketika kamu datang ke gereja ini, kamu harus fokus kepada Yesus. Sehingga kamu tidak terjatuh. Amin. Sama pesan moralnya kepada kita semua yang hadir hari ini. Stop lihat kiri, stop lihat kanan. Stop kritik kiri, stop kritik kanan. Stop gosip kiri, stop gosip kanan. Udah cari Yesus saja. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Tuhan Yesus tidak katakan, ikutlah orang Kristen. Hubungan kita dan Tuhan tidak ditentukan bagaimana hubungan orang dengan Tuhan. Tak kalau kita fokus pada manusia, jangan-jangan gelasmu akan tumpah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Kita buka Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Doa saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan kesendirianmu. Ketika Anda menantikan Tuhan, Anda mendapat kekuatan baru. Nantikanlah Roh Kudus sehingga Anda bisa naik lebih tinggi. Ketika ada badai, badai itu akan mempromosikanmu. Ketika ada badai, promosi akan Anda terima. Amin. Mengapa saudara mesti terbang tinggi? Mengapa Anda mesti sukses? Karena di alam semesta Tuhan memperlihatkan bahwa sukses telah ada dalam setiap ciptaannya. Burung raja wali bisa terbang secara alamiah. Ikan bisa berenang secara alamiah. Bahkan bibit tanaman hanya tinggal ditaruh di tanah akan tumbuh secara alamiah. Prinsipnya adalah Anda bisa mengambil benih dan meletakkannya di lingkungan yang tepat. Dan apa yang terjadi secara otomatis? Tumbuhan keluar dari bijinya. Itu alam. Anda tidak akan pernah melihat benih berdoa untuk menghasilkan tanaman. Mereka tidak bekerja keras. Mereka tidak memintal.
Mereka tidak khawatir karena sebenarnya Anda hanya menaruhnya di lingkungan yang tepat. Maksud saya adalah Anda melihat burung-burung ini tanpa instruktur, tanpa guru, tanpa profesor, namun burung bisa terbang. Amin. Tuhan katakan, jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Dan jangan khawatir apa yang kamu pakai. Ketika Anda terbang, perhatikan ini. Keberhasilanmu seperti ikan bisa berenang tanpa diajarin. Burung bisa terbang tanpa kuliah. Namun mereka ikut prinsip kerajaan Allah. Yaitu prinsip di dalam lingkungan mereka. Anak-anak Tuhan, engkau bisa menerima promosi dari Tuhan ketika engkau berada dalam lingkungan hadirat Tuhan. Imanmu akan tumbuh. Engkau akan naik terbang tinggi ketika engkau melakukan doa pujian penyembahan. Alkitab berkali-kali mengatakan dalam pemberitaan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Amin. Jangan dibalik-balik. Cari sukses baru berdoa. Cari kaya baru menabur. Salah. Yang benar adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada lagu, mungkin Bapak Ibu tahu. Ya, mungkin juga pernah dengar. Seperti ini lagunya. Kalau tahu, nyanyi sama-sama kita ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Ya. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tahu lagunya? Kalau tahu kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Saat kau perlu,
Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi sama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi, saat bersyukur, Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap angkat tangan ke surga, saya berdoa untuk saudara. Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Hari ini Engkau mengubah mental kami dari burung biasa menjadi mental kerajaan surga, mental raja langit, mental raja wali. Aku berdoa untuk seluruh jemaat yang angkat tangan. Tuhan, kami percaya ketika kami punya kerinduan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dipertambahkan kepada kami. Hamba berdoa, berkati tangan-tangan yang terangkat. Hari ini kami punya mental raja wali, duduk diam di kaki Yesus, terbang tinggi mencapai langit, terbang tinggi mencari Yesus. Aku percaya sekalipun orang gosip tentang kami tetap tenang dan diam mencari Tuhan. Sekalipun orang menghina kami tetap diam. Sekalipun orang mengkritik kami tetap cari Yesus. Karena kami tahu di balik itu semua berkat Allah dicurahkan, berkat Allah dilimpahkan. Aku berdoa, limpahi seluruh jemaat Tuhan dengan rejeki, limpahi jemaat Tuhan dengan cuan, limpahi jemaat Tuhan dengan kelimpahan, kelimpahan berkat, mukjizat, kesembuhan. Aku berdoa kesembuhan di keluarga-keluarga, kesembuhan di rumah tangga, kesembuhan di gereja, terjadi kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Ini terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk para pria, berikan pria yang sehat. Hamba berdoa untuk para wanita, beri wanita yang sehat, muda-mudi sehat, muda-mudi kuat. Aku percaya kami semua diberikan mental raja wali di dalam nama Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk ibu kami, mama kami, opu kami, pendeta R. Pengabdian, berkati dalam nama Tuhan. Berkati juga wakil gembala, pendeta Aritonang, berkati seluruh jemaat Tuhan pengerja, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan punya kerinduan dan kerinduan itu adalah kami punya mental kerajaan surga. Berkati bulan, sebentar lagi bulan Oktober, berkati bulan November, berkati Desember. Kami percaya 2024 kami diberkati berlipat-lipat ganda. Kami tidak khawatir apa yang kami makan, kami tidak khawatir apa yang kami minum, kami tidak khawatir apa yang kami pakai. Kami hanya mencari kerajaan surga, kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati seluruh mental raja wali. Haleluya. Amin, amin. Shalom.